Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Martaleki Yosefira, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proyek saya tentang mata kuliah Sistem Teknologi Basis Data. Nah, di sini tuh saya studi kasus saya yaitu tentang Bank Sampah Yunisara yang terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek revisi dari Ibu Fauzia Eskom Mkom dan dari mata kuliah Praktikum Struktur dan Teknologi Basis Data. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, di sini jika dirasa yang saya videokan ini terlihat gambarnya sedikit buram atau kurang jelas, maka dapat mengunjungi drive yang sudah saya sediakan di bawah ini berikut. Lalu lanjut ke latar belakang. Nah, di Bank Sampah Desa Yunisara ini, dia tuh untuk mendatanya itu untuk kayak setoran yang masuk itu tuh masih menggunakan buku secara manual dan itu juga ditulis tangan. Nah, jika masih menggunakan buku, catatannya menggunakan buku, itu tuh datanya juga jika sudah kebanyakan itu nanti menimbulkan efek yang susah mencarinya saat data tersebut dibutuhkan. Nah, dan juga kalau menggunakan buku itu, data rawan hilang. Baik, lanjut membuat database bank sampah Yunisara. Nah, di sini ada SQL, yaitu ada create database if not exit bank sampah, yang artinya ini tuh membuat database bernama bank sampah. Lalu lanjut ke ringkasan struktur basis data. Nah, di sini tuh di database bank sampah itu ada tabel, yaitu ada nasabah, sampah, dan transaksi. Nah, baik di sini di struktur tabel nasabah. Nah, di tabel nasabah ini tuh ada ID nasabah sebagai primary key, dan juga ada nama nasabah serta alamat blok. Nah, tabel master nasabah. Tabel master nasabah ini itu tuh create tabel if not exit nasabah, yaitu membuat tabel yang bernama nasabah. Nah, di dalam tabel nasabah ini, itu tuh ada ID nasabah sebagai varchar-nya itu memiliki memori yaitu sebanyak 10. Jadi jika melebihi 10 maka itu tidak bisa. Nah, ID nasabah ini bersifat primary key. Sedangkan nama nasabah ini saya setting sebagai tipe data varchar. Ini tuh saya atur memorinya sebagai 20 karena nama setiap nasabah itu berbeda-beda. Ditakutkannya ada nama yang memerlukan sampai 20. Nah, ini tuh bersifat wajib diisi dan juga alamat blok juga. Ini bertipe data varchar, saya isi sebagai 25, alamat bloknya ini saya minta 25 itu disebabkan karena pada saat menginputkan alamat blok itu tuh harus jelas dengan jalannya, nama bloknya, serta RT RW-nya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, insert tabel nasabah. Nah, insert tabel nasabah ini tuh untuk memasukkan si nasabahnya ke tabel yang sudah dibuat tadi. Nah, insert into nasabah ini tuh untuk menginputkan dari mulai ID nasabah, nama nasabah, dan juga alamat blok. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini tuh untuk memasukkannya ke dalam tabel nasabah. Nah, lanjut ke struktur tabel master sampah. Nah, di master sampah ini, di tabel sampah ini tuh terdiri dari ID sampah, jenis sampah, dan juga harga per kilogramnya. Nah, ID sampah ini saya atur sebagai primary key,
Dan juga di sini ada kode SQL-nya, yaitu create tabel if not exit sampah, itu tuh untuk membuat tabel sampah. Dan juga dalam tabel sampahnya ini tuh ada ID sampah, jenis sampah, dan juga harga per kilogramnya. Nah, ID sampah ini ininya tipe datanya varchar, saya atur memorinya dengan 10, dan juga saya atur juga ID sampah ini sebagai primary key. Jenis sampahnya ini varchar 20, dan itu wajib diisi semuanya. Nah, di insert tabel sampah ini tuh untuk menginputkan data yang sudah diperoleh dan dimasukkannya ke dalam tabel. Nah, insert into sampah, ID sampah, jenis sampah, dan juga harga per kilogramnya. Semisal ada ID sampahnya yaitu SMP01, lalu jenis sampahnya plastik PET, lalu harga per kilogramnya itu 3.000. Nah, selanjutnya, misalkan ada SMP04 yaitu jenis sampahnya koran, dan harga per kilogramnya itu 1.500. Baik, kita lanjut ke tabel utama yaitu tabel transaksi. Nah, dalam tabel transaksi ini, untuk membuat sebuah tabelnya ini memerlukan kode SQL seperti berikut. Yang pertama untuk membuat tabelnya. Nah, untuk membuat tabelnya, ini tuh menggunakan create tabel if not exist, transaksi untuk membuat tabel, lalu di dalam tabelnya transaksi itu, ini tuh ada terdiri dari ID transaksi, nomor nota, berat per kilogram, ID nasabah, dan juga ID sampah. Nah, ID transaksi ini saya atur sebagai primary key. Nomor nota saya atur sebagai varchar not null, berat per kilogram itu saya atur sebagai desimal, dan juga ID nasabah saya atur sebagai varchar 10, dan juga ID sampah sebagai varchar 10. Nah, di sini tuh saya atur si ID transaksi ini sebagai primary key, ID nasabah sebagai foreign key, dan juga si ID sampahnya juga itu tuh foreign key. Kita lanjut ke insert tabel transaksi. Nah, tabel transaksinya ini tuh gunanya untuk menginputkan sebuah data yang telah diperoleh dari hasil transaksi. Nah, baik, lanjut ke relasi tabelnya. Di sini relasi hubungannya yaitu relasi nasabah ke transaksi, one to many. Nah, jadi si relasi nasabah ke transaksi ini bisa disebut juga sebagai one to many, yang berarti satu nasabah dapat melakukan transaksi setoran sampah berkali-kali, dihubungkan melalui kunci tamu ID nasabah. Lalu relasi sampah ke transaksi itu sama, one to many. Jadi artinya itu tuh satu jenis sampah dapat dicatat di dalam banyak nota transaksi yang berbeda. Dihubungkannya itu tuh melalui kunci tamu, yaitu ID sampah. Nah, logika data atau IRD. Nah, IRD ini nasabah ini dapat melakukan banyak transaksi. Nah, transaksi juga itu tuh dapat mencakup banyak sampah. Nah, si nasabah ini terdiri dari ID sampah, nama nasabah, dan juga alamat blok. Transaksi juga ini tuh terdiri dari ID transaksi, nomor nota, tanggal setor, dan juga berat per kilogramnya. Lalu sampah juga ini tuh ada terdiri dari ID sampah, jenis sampah, dan harga per kilogramnya. Nah, mungkin kesimpulan dan harapan saya yaitu kerja jadi lebih gampang. Admin nggak perlu lagi ngitung manual pakai kalkulator, sistem otomatis untuk mengerjakan semuanya. Data aman dan rapih. Nggak ada lagi drama buku, catatan hilang atau basah. Semua data kesimpan aman di database. Lalu yang terakhir, ada warga makin percaya karena hitungan saldonya akurat dan transparan. Warga jadi lebih semangat untuk menabung di bank sampah Yunisara. Nah, ini ada foto dokumentasi pada saat saya mengobservasi datang ke lokasi. Nah, lalu kita lanjut saja ke database-nya. Oke. Nah, seperti yang dilihat ya teman-teman, di sini tuh ada tabel yaitu database Bank Sampah Yunisara, dan juga di sini ada tabel yaitu ada tabel nasabah, sampah, dan juga transaksi yang sudah kita buat. Nah, seperti yang saya bilang, ini tuh di nasabah ini tuh terdapat inputan yang sudah saya inputkan tadi ya teman-teman, tuh ada Ibu Sumiati, Mulyono, Aminah, Suherman, dan juga Rohayati, dan lain-lain.
Di sampah juga sama. Nah, sampah juga sama, transaksi juga sama. Tuh, transaksi juga sama. Nah, kita lanjut untuk melihat relasi antar tabelnya. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang ya teman-teman ya, ini tuh merupakan one to many, si nasabah dapat melakukan banyak transaksi. Dan sampah juga itu tuh dapat melakukan banyak transaksi. Atau lebih sering juga disebut one to many juga. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan saya ucapkan permintaan maaf saya apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam membuat video ini. Saya ucapkan maaf, dan juga terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit izin undur diri. Terima kasih.